Tatalah hatimu dengan suka berbagi, walaupun gak punya. Jadi berbagi itu tidak harus orang kaya. Saya masih belum bisa sedekah, kok gak bisa sedekah? Masak di rumah, kasihin sama fakir miskin. Dan kita lihat bagaimana peran berbagi ini dalam menempa jiwa dan menata hati kita. Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang Ansor, sahabat-sahabat Nabi di Madinah. Kita lihat ayatnya bagaimana Allah mengatakan, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum mereka, sebelum orang-orang muhajirin datang ke kota Madinah. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Ini yang pertama. Mereka cinta kepada orang-orang yang hijrah. Cinta. Kalau dipikir orang hijrah ini butuh bantuan, datang diusir dari rumahnya, datang ke rumah, mereka cinta. Ini sudah tadi yang pertama, nomor berapa yang kita bicarakan, masalah supaya kita cinta dengan kebahagiaan saudara kita. Mereka cinta kepada orang yang hijrah. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Yang pertama cinta. Yang kedua, di hati mereka tidak ada beban sama sekali dari apa yang mereka berikan kepada orang-orang muhajirin. Dia suka membantu, senang bisa membantu. Subhanallah, ada orang yang bahagia kalau bisa membantu orang lain. Kemudian bukan hanya itu, yang ketiga, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan mereka lebih mengutamakan orang lain, lebih mengutamakan saudara-saudaranya, walaupun mereka sendiri butuh. Subhanallah. Wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran jiwanya. Kita ini punya sifat kikir, itu punya. Maka kita butuh untuk melatih dan meminta pertolongan agar kita dijauhkan dari sifat kikir kita. Yang dijaga dari sifat kikirnya, maka dia termasuk orang-orang yang muflihun, orang-orang yang sukses, yang beruntung di dunia dan di akhirat. Maka tidak harus menunggu kaya. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW. Rasulullah pernah berlalu rembulan, bulan sabit berlalu. Kemudian datang bulan sabit selanjutnya, datang bulan sabit yang ketiga, walam yuqad fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Berlalu 3 bulan itu tidak hidup di rumah Rasul SAW, kompornya nggak hidup. Bayangkan, itu manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di bumi. Dengan segala kekurangan beliau, beliau suka bersedekah, suka membantu orang lain. Lihatlah kejadian ini. Kita lihat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, datang seseorang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia mengadukan kondisinya yang sangat susah, ya. Akhirnya Rasul mengutus seseorang untuk berangkat ke rumah istri-istrinya. Berangkat ke ini ngomong, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi yang mengutusmu dengan benar. Gak punya apa-apa kami. Bayangkan, di rumah Nabi gak ada apa-apa. Ma indi illa ma, yang ada di rumah cuma air, katanya. La ilaha illallah. Itu Rasulullah SAW. Kemudian ke rumah yang satunya, sama jawabannya, nggak ada apa-apa. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Di rumah Nabi nggak ada kecuali air.
hatta qulna kulluhunna, sehingga semua istri Nabi jawabannya sama, nggak ada air, nggak ada apa-apa kecuali air di rumah. Kemudian kata Rasulullah SAW, ya karena nggak punya apa-apa, Nabi menawarkan kepada sahabat, man yudhaifu hadzal laila, siapa yang mau menjamu tamuku ini malam hari ini, rahimahullah, Allah akan merahmati dia. Mendengar tawaran dan anjuran dari Nabi itu, seorang sahabat Ansor mengatakan, ana ya Rasulullah, aku. Akhirnya berangkatlah, selesai malam ya, selesai sholat isya, pulang sahabat ini ke rumahnya. Faqala limra'atihi, kemudian dia berkata kepada istrinya, hal indaki syai', apa kau punya sesuatu? Qalat la, enggak punya apa-apa. Illa qutu sibyani, kecuali makanan anak-anak kita. Rumah Nabi nggak ada apa-apa. Rumah sahabat yang dengan besar hati dia menjamu tamu Rasul juga nggak punya apa-apa kecuali makanan buat anak-anak. Kemudian sang suami ngomong, ini tamunya Rasul SAW ya, fa'allilihim, kau bikin anak-anak itu lupa dengan makan sampai tidur dia lah. Biasalah anak-anak kalau diajak main kadang-kala tidur walaupun dia belum makan. Fa'idha dakhala dhaifuna, apabila tamu kita masuk nanti, fa'atfi istiraj, matikan lampu rumah. Suruh matikan lampu rumah. Wa arihi annana na'kul, tunjukkan kepada dia seakan-akan kita ini lagi makan. Fa'idha ahwa liya'kul, kalau pas dia mau makan, faqumi ila siraj, berdirilah engkau seakan-akan mau membetulkan lampu minyak dulu ya, dari minyak, kemudian matikan lampu itu supaya tamunya nggak merasa nggak enak, soalnya tuan rumahnya nggak makan. Subhanallah. Faqa'adu, mereka duduk, wa akalad dhaif, tamunya makan. Ketika di pagi hari mereka berangkat kepada Rasulullah SAW. Siapa yang tahu dengan kejadian ini? Allah Jalla Jalla. Allah dari atas arsy-Nya melihat kejadian ini. Rasul nggak tahu, Rasul nggak hadir di sana. Mereka sampai kepada Nabi Muhammad SAW, nggak cerita tamunya. Sampai di situ Rasulullah SAW mengatakan, ajiballahu min sani'ikuma, Allah takjub dengan perbuatan kalian. Allah sampai takjub dengan perbuatan dia. Yang nggak punya apa-apa dia. Subhanallah. Maka cobalah kita berbagi ya sama saudara-saudara kita, walaupun kita nggak mampu ya.